Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun Anda berada. Tentunya terima kasih kawan-kawan semua telah selalu hadir. Pada malam hari ini kita coba untuk menghadirkan yaitu sosok seorang sahabat ya, kawan kita. Yaitu beliau ini merupakan katakanlah seorang nelayan ya di Kabupaten Sekadau ini ya. Kita ingin bertanya kepada beliau ya mengenai pendapatan ataupun penghasilan beliau sebagai seorang nelayan. Tentunya juga konten kita pada malam hari ini kita sebatas iseng saja kawan-kawan ya, kita ngumpul pada malam hari ini, kita saling bertanya kepada kawan-kawan juga selaku nelayan juga mengenai bagaimana sih pendapatan ataupun penghasilan mereka sebagai seorang nelayan dalam setahun 2 tahun ini, apa ada suatu perubahan atau gimana ya. Nanti kita akan gali sedikit bersama kawan kita, itu ada Bung John. Selamat malam Bung John. Selamat malam Pak Didi. Ya. Lagi sibuk apa nih? Ini kadang-kadang kita mukat, kadang-kadang mancing udang. Ya untuk sekarang ini kan pada musim-musiman gitu. Ya. Kayak di Sungai Sekadau nih kayak kalau musim kemarau gitu kan pada nelayan tuh menjaring ikan. Yo, jaring ikan. Kata bahasa orang Sekadau itu mukat. Mukat ya. Iya. Nganyut ya. Nganyut. Ini Bang John sekarang nih posisi lagi memperbaiki pancingnya ya? Iya. Ya, inilah pancingnya tradisional. Ciri khas pancing orang Sekadau ini buatan sendiri. Ini ya pemirsa ya, pancing yang dipergunakan kawan-kawan kita yang di Sekadau ya. Mungkin ini jangan nengok bentuknya kawan-kawan. Ini pancing. Pancing temon. Jangan tengok bentuk pancing ini kan. Nah, ini jadi konten kita iseng-iseng, kita tanya sama kawan kita selaku pemancing. Ini bagaimana cara gunanya nih? Ini lepas dulu. Ini kata apa? Ini sistem manual bukan roll ya. Nah, coba Bang John diarahkan ke kamera kita agar siapa tahu pemirsa tahu ya. Pancing bengkok kali bungkus. Nah ini pancing yang kayak gini ya, pemirsa sama ya kayak ini bentuknya ya. Pancingnya. Ini pancing tradisional nih. Ini pancing buatan sendiri. Bukan kita beli di pasar. Ini kita buat sendiri. Ini dari kayu. Ini rollnya nih pakai manual ya. Pakai manual. Ya. Bukan kayak yang sekarang ini pakai apa? Derek, sistem derek kan. Ada juga yang pakai derek. Nah, ini untuk menghemat biaya kan. Nah, ini satu pancing nih modalnya paling 15.000. Cukup 15.000 ya. Untuk satu pancing. Ini dengan kondisi pancing seperti ini berapa berat apa ikan atau udang yang bisa terangkat menggunakan pancing kayak gini? Ini kancing ini kalau untuk udang ya beratnya sekitar setengah kilo bisa terangkat. Bisa terangkat ya? Ya, cuma tergantung juga kan. Ya. Tergantung cara kita. Ini tali pakai nomor berapa nih Bang John? Ini tali ini sanksinya nomor 6. Ya, nomor 6. Ini sanksi khusus ya, sanksi warna, bukan yang warna putih ding. Ini warna. Ya. Ya, kami informasikan kepada kawan-kawan ya. Jadi pancing yang dipergunakan oleh kawan-kawan di Sekadau ini tidak semuanya seperti ini ya. Ada juga yang mungkin menggunakan pancing model yang lainnya. Tapi ini kan kita pada malam hari ini kebetulan kita lagi lihat Bang John lagi ngumpul, jadi kita iseng-iseng bikin konten. Beliau pada malam hari ini mungkin lagi persiapan untuk langsung mancing ya. Pada malam hari ini ya. Iya. Jadi biasa kalau berapa butir pancing dipergunakan ini Bang John setiap mancing ini Bang John untuk mancing udang? 5 butir. Iya. Di mana mancingnya, di Sungai Sekadau? Iya, di Sungai Sekadau. Mata pancing? Ini mata pancingnya betulnya kita pakai speed biru ya, nomor 1 ya. Ini Speed biru nomor 1. Speed biru nomor 1. Ya. Untuk batunya kita pakai ini. Ini kita kayak ini kita potong. Ini untuk batunya timah yang jual per kilo ya, bukan yang kayak gini. Biasa kan ada yang udah jadi ya dibikin orangnya. Tapi jadi bisa juga bikin yang pakai nggak jadi kayak gini bisa juga. Bisa juga. Tapi itu agak ribet ya. Ini lebih praktis, enak kita masak kan. Ya. Ya.
lebih praktis, dan juga mungkin ada pengaruh juga nanti waktu kita mancing udangnya. Beda kan dia pakai batu Iya, beda. dengan batu Ini kan itu? kalau kayak airnya agak tenang ya kita bisa pakai batu kecil. Kalau gini kan agak ribet kita buka ya, kita harus potong. Kalau ini kan kayak ini kita mau berat batu atau ringankan batu tinggal kita buka dari sini. Ini pakai jepit. Nggak perlu dipotong mata pancing ya. Di Sungai Sekadaunya biasanya mancingnya di daerah mana tuh? Iya, Bang kita sampai daerah Brona, Seladan, daerah Lawang City kata orang Sekadau ya. Oh, Siti ya. Ya. Ya mungkin kawan-kawan juga yang menyaksikan konten kita pada malam hari ini mungkin pernah ke sana ya. Mungkin Bang Jon bisa sampaikan kepada para pemirsa juga, para pendengar, daerah-daerah mana sih yang biasanya banyak udang tuh, dapat udang tuh banyak? Biasanya kalau ini daerah Lawang City ya. Lawang City ya. Iya, Lawang City. Nah, jadi kawan-kawan yang ingin mancing bisa menghubungi Bang Jon ke sana ya. Beliau juga punya speed air ya, Bisa disewakan juga ya. bisa disewakan juga ya. Mengenai tarifnya nantilah bisa kontak dia ya. Nanti di deskripsi saya akan tampilkan nomor WA saya juga di situ. Jadi mancingnya hanya khusus di Sungai Sekadau, enggak ada di Sungai Kapuas. Enggak, jarang kita ke Sungai Kapuas. Ya kita khususnya di dalam Sekadau, ada Sungai Sekadau aja. Ya. Jadi Bang Jon kan mewakili selaku kawan-kawan juga ya, selaku pemancing ataupun kawan-kawan yang aktif sebagai nelayan di sungai. Kita melihat kondisi kemarin kan kalau tidak salah itu Sungai Sekadau itu kan keruh kan? Iya, keruh. Jadi menyikapi hal-hal seperti itu bagaimana tuh Bang Jon? Ya kemarin waktu keruh itu akibat penyebaran peti ya di Kabupaten Sekadau ini, ya kita nelayan merasa pendapatannya jauh berkurang ya. Cari ikan agak ada susah. tetap berdampak ya bagi para Iya, nelayannya. berdampak. Ya. Karena airnya pun udah kayak lumpur gitu kan. Ya kayak lumpur. Iya. Jadi dalam hal ini juga kan kita mungkin tidak juga bisa serta merta menyalahkan para kawan-kawan juga pekerja peti ya. Mungkin dalam hal ini pemerintah terkait bisa mengambil suatu sikap ya. Bagaimana nantinya baiknya para kawan-kawan kita pekerja peti dan juga para nelayan juga bisa nelayan seperti biasa. Mereka yang pekerja peti juga bagaimana nantinya pemerintah mengatur ya sistem kerja ya. Mungkin seperti itu ya. Nah, berarti kemarin dalam keadaan air keruh seperti itu, penghasilan Anda selaku nelayan itu bisa dikatakan berdampak juga jauh. Ekosistem ikan ataupun udang itu mungkin berdampak ya, mereka tidak berkembang gitu ya. Iya, pendapatan agak kurang, kayak kita mancing udang pun kadang satu hari turun nggak ada dapat. Iya, sama kayak kita kadang cari ikan juga kadang satu hari pun nggak ada dapat. Ya. Nah, ini kawan-kawan juga kami sampaikan untuk kawan-kawan juga yang para pekerja peti juga dalam hal ini, kita selaku ya katakanlah mewakili diri kawan-kawan nelayan juga dalam hal ini, kita tidak serta-merta melarang. Dalam arti kata kita tetap lempar urusan ini nantinya kepada pemerintah terkait ya, bagaimana membuat peraturan yang sebaik-baiknya. Anda kawan-kawan juga para pekerja peti mungkin peti itu kan pekerja emas tanpa izin ya. Mungkin dalam hal ini nantinya bisa berkoordinasi dengan dinas terkait pemerintah bagaimana baiknya kawan-kawan bekerja ya, para pekerja-pekerja emas yang pastinya, dan juga khususnya kepada para kawan-kawan yang nelayan juga, mereka juga bisa nelayan dengan baik, bisa mendapatkan hasil juga. Sama-sama lah kita dalam hal ini saling memahami ya, mungkin itu ya yang bisa disampaikan Bang Jon. Jadi kembali lagi Bang Jon, kalau air tidak keruh, air stabil, itu pendapatan mancing udang tuh atau nelayan tuh berapa kadang-kadang peroleh satu hari itu Bang Jon? Iya, kadang-kadang kalau kayak air ini agak jernih kayak gini kan ya, bisa dapat 1 kilo atau 1 kilo lebih ya. Harga udang sekarang kan berkisar antara 150 sampai 130 sampai 150 kan per kilo kan. Kalau kita dapat 1,5 kilo kan udah lumayan. Hampir 200 lebih. Iya. 200 lebih. Nah, kayak musiman ikan kayak ikan pengadak itu kan harganya kan berkisar. Ya dari 60-80 ribu, tergantung besar kecilnya kan. Kayak ikan jenis tengadak kata orang Sekadau itu kan. Sampai 120 ya. 120 ribu per kilo. Jadi kalau air keruh itu ikan itu enggak keluar kah?
kayaknya ikan itu bersembunyi ya, Sembunyi. Kata orang Skadau itu bilang sembunyi di mana itu? Kata bahasa Skadau itu di rangkang atau kata Rangkang. orang Sembunyi ya, rangkang. sampah-sampah yang di dalam sungai kata bahasa saya. Iya. Jadi kata orang Skadau itu rangkang. Dia Jadi enggak mau keluar. enggak mau karena Pelai gelap. tuh. Mungkin kan jangan ke apa? Ibarat kita manusia ini berjalan di tempat yang gelap. Gelap. Jadi mana bisa kita keluar? Nah, gitu juga ikan. Mereka Jadi sembunyi, dengan airnya keruh, dia pun nggak bisa keluar. Jadi dia sembunyi di mana banyak sampah-sampah kayu gitu atau rangkang gitu kan. Ya. Nah, dia bersembunyi di situ. Jadi dalam bulan 10 gini Sungai Skadau ini dalam keadaan bagaimana ini? Sungai Skadau ini alhamdulillah ya udah dalam keadaan seperti dulu lagi. Jernih, ya, airnya udah jernih. Ya, mudah-mudahan masih kondisi sungai kita masih seperti ini ya sampai kemarau nanti ya. Harapan kita selaku nelayan. Jangan sampai enggak, pokok selama-lamanya Sungai Skadau ini seperti ini. Jangan sampai keruh lagi kayak kemarin. Keruh lagi. Mudah-mudahan juga pemerintah juga bisa memperhatikan nasib-nasib kawan-kawan kita pekerja emas ya. Jadi sama-sama ya kita lihatlah di sosial media kan sekarang situ kan ada pro kontra juga kan, mereka juga ngomongnya kami juga cari makan, nelayan juga ngomong kami juga cari makan. Jadi mudah-mudahan nanti pemerintah terkait bisa mencari solusi ya bagaimana baiknya ya terhadap nelayan dan juga kawan-kawan yang penjaga pekerja peti juga bagaimana kita menjaga air Sungai Skadau ini jangan sampai keruh. Ya, kita tidak melarang mereka bekerja selama mereka bisa menjaga sungai Skadau ini. Ini bukan dampaknya bukan hanya sebatas mengenai penghasilan nelayan juga, mengenai kesehatan yang khususnya para yang mengkonsumsi air ini di Sungai Menterap sana. Mereka mengkonsumsi air ini yang tidak menggunakan air PDAM, mungkin saya tidak ngerti lah kimianya dari si pekerja terutama itu. Ini mereka yang untuk mencuci kain itu lumpur yang pasti ya baju kalau baju putih kita masuk ke situ warnanya jadi kuning pasti itu kita masalah jadinya itu yang pastinya itu lumpur yang itu jadi kena pakaian gitu baju putih kita celup situ langsung berubah jadi kuning. Jadi kami sampaikan kepada para pemirsa juga mungkin dalam hal ini bukan hanya sebatas kawan-kawan yang mendengar dari konten kita ini, bukan hanya sebatas nelayan juga, mungkin para kawan-kawan juga para pekerja emas. Dalam hal ini kami tidak ada maksud sedikit pun untuk katakanlah melarang kawan untuk bekerja emas. Dalam hal ini koordinasilah sebaik mungkin dengan pemerintah terkait ya, bagaimana baiknya para pengguna air sungai juga tidak tercemar ya, pokoknya bagaimana baiknya lah intinya intinya sama-sama menjaga lingkungan lah. Para nelayan juga bisa mendapatkan hasil, kawan-kawan bekerja juga bisa mendapatkan hasil. Intinya kita semua maaf ngomong seperti yang diperbincangkan selalu di media sosial itu sama-sama intinya ingin cari makan cari makan bagaimana cara baiknya ya. Itu saja kah bisa disampaikan Bang John. Oke, baik, terima kasih untuk kawan-kawan semua yang telah hadir. Jangan lupa selalu saksikan konten-konten yang kami sajikan di BG Pales TV ya. Jangan lupa di like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya agar Anda selalu update setiap konten-konten yang kami sajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang John.